Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini di ruang kajian online dengan menggunakan virtual, teman-teman sekalian kita dipertemukan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sekalipun semua kita serba dibatasi, tapi saya yakin bukan menghalangi kita untuk tidak belajar bersama. Jadi pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada moderator, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Pemersyarat Arupalaka, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kader-kader Himpunan Mahasiswa HMI Pemersyarat Arupalaka. Alhamdulillah, hari ini kita mencoba mengkaji satu materi yang selama ini menjadi kajian kita bersama, menjadi bahan pemikiran kita di kampus, karena saya yakin, saya tahu persis bahwa teman-teman yang ada di forum ini adalah teman-teman yang latar belakang administrasi negara. Walaupun ada satu dua di antara kita yang tidak di jurusan administrasi, tapi bukan hal yang baru ketika berbicara administrasi negara. Pada kesempatan ini, saya diminta oleh panitia, tentunya pengurus, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ketua Komisariat Arupalaka. Materi yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah dasar-dasar administrasi. Berbicara administrasi, tentunya ini merupakan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan secara rasional. Tentunya berbagai pemahaman menurut pakar, ahli, dan mereka yang selalu mengkaji melihatnya bahwa administrasi ini merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan serta bersama dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Sebelum jauh panjang lebar, teman-teman sekalian, saya sedikit mereview bagaimana administrasi perjalanan dari dulu sampai sekarang. Sejak 1900 sampai 1926, dikenal namanya paradigma pertama. Paradigma pertama ini sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi. Ya, jadi menurut pakar yang ada saat itu, ada Leonard Dewey dalam bukunya Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda. Pertama, fungsi politik yang melahirkan kebijakan atau keinginan negara. Sementara fungsi kedua adalah fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat dan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Ada badan yudikatif dalam hal ini membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Paradigma ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap trikotonomi alias trias politika yang kemudian menggantinya dengan dua fungsi, politik dan administrasi. Politik sebagai penetapan kebijakan, sedangkan administrasi sebagai pelaksanaan kebijakan. Dalam paradigma kedua, sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi, diawali terbitnya Principle of Public Administration, di mana memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Perkembangan lebih lanjut, banyak pihak yang menolak dikotomi politik administrasi karena administrasi negara bukanlah tanpa nilai, melainkan sesuatu yang syarat dengan nilai politik.
Pada paradigma kedua ini tentu mempengaruhi manajemen klasik. Jadi prinsip tersebut dituangkan dalam bentuk planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Selanjutnya, paradigma ketiga di tahun 1950 sampai 1970 adalah paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Dalam konteks ini, administrasi negara bukannya blueprint, tapi justru satu dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Di sini terjadi pertentangan antara blue free administration dan pihak dengan anggapan blue laden politik. Karena itu, John Gauss secara tegas mengatakan paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik, di mana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan. Sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip administrasi publik itu sendiri. Di sini ilmu politik lebih dominan dibandingkan administrasi publik, sehingga para sarjana administrasi menjadi warga negara kelas 2. Kemudian masuk kepada paradigma keempat, administrasi publik sebagai administrasi. Para sarjana administrasi publik sebagai warga negara kelas 2 membuat mereka mencari alternatif yang lain, yaitu ilmu administrasi. Pada paradigma ini, administrasi negara mencari induk baru, yaitu ilmu administrasi. Ilmu administrasi adalah merupakan studi gabungan teori organisasi dan ilmu manajemen. Dalam paradigma ini muncul keinginan memisahkan antara organisasi publik dengan organisasi privat. Lokus ilmu administrasi negara berada pada organisasi publik. Kemudian selanjutnya, paradigma kelima, yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. Para paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, manajemen, kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik itu sendiri. Ya, itu tadi perjalanan administrasi, di mana paradigma kelima ini dari tahun 1970 sampai sekarang, yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. Tentu berbicara ruang lingkup, teman-teman sekalian, ruang lingkup administrasi mencakup beberapa komponen yang kemudian diistilahkan sebagai sistem administrasi. Jadi bagian-bagian dalam sistem administrasi dapat digambarkan tentunya pertama ada organisasi. Organisasi ini kemudian berfungsi untuk memberikan tatanan hubungan kerja dan pembagian kerja sehingga makna keteraturan dalam kerjasama dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua, setelah organisasi ada manajemen. Manajemen ini merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, ya, secara efektif, efisien untuk mencapai tujuan. Kemudian simbol ketiga adalah kepemimpinan. Unsur kepemimpinan ini tentu adalah unsur pengambil keputusan, berfungsi mengarahkan manusia dengan cara mempengaruhi untuk melakukan kerjasama sehingga terlaksana kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian teman-teman sekalian, yang keempat adalah hubungan manusia atau di dalamnya ilmu komunikasi. Dalam aktivitas administrasi tentu akan mengalami hambatan dan kelancaran. Ini sangat tergantung pada tata hubungan manusia yang terjadi dalam organisasi. Simbol selanjutnya atau unsur selanjutnya ada namanya perilaku manusia. Ini yang kelima. Perilaku manusia pun sangat mempengaruhi kinerja dalam organisasi, baik itu efektif, efisiensi, tergantung perilaku atau kebiasaan dan budaya-budaya yang ada di dalamnya. Inilah yang kemudian menjadi
gambaran dasar-dasar administrasi yang dimana dalam perkembangannya berbagai fenomena yang lahir. Fenomena yang terjadi hingga saat ini bahwa sebagian besar orang memandang kegiatan administrasi sebagai kegiatan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, dan sebagainya. Namun hal tersebut merupakan hal yang keliru menurut saya dan tentunya tidak benar. Karena ketika belajar administrasi, mengkaji administrasi, kita akan mengkaji jauh luas bagaimana pola-pola yang ada di negara kita, bagaimana pelayanan dan penyelenggaraan negara yang ada di negara kita, baik berbicara sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ya, tentunya ketika dihubungkan dengan kondisi hari ini, karena saya dimintai untuk menjelaskan juga bagaimana implementasi, ya, bagaimana implementasi administrasi pemerintahan. Jadi kata kunci dari administrasi tadi tentunya ada pelayanan dan ada penyelenggaraan ketika berbicara negara dan pemerintah. Ketika berbicara pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah, tentu tadi kita memahami ada namanya trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai unsur yang melakukan pelayanan maupun penyelenggaraan negara. Tentunya administrasi pemerintahan harus siap kelola isu COVID-19 ini. Ya, pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang melanda secara global masih berlangsung hingga saat ini. Tentu berbagai pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. Ada menganggapnya ini konspirasi, ada yang melihat ini kebohongan-kebohongan yang terus dimunculkan, tapi kita tidak masuk ke ranah situ. Kita tidak masuk membahas detail bagaimana virus atau isu COVID-19 yang ada saat ini. Saya akan konsen pada berbicara bagaimana administrasi pemerintahan harus siap. Ya, tentunya ini berbicara implementasi. Berbicara implementasi, kenyataan dan fakta inilah kemudian suka tidak suka COVID-19 memang harus dihadapi, harus dikelola dengan baik. Jadi negara harus hadir. Jadi dengan wabah atau pandemi COVID-19 ini, negara harus hadir melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai krisis akibat COVID-19. Pemerintah eksekutif, penyelenggara negara mendapat peran dan tanggung jawab berada pada posisi paling depan di samping fungsi dan posisi legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, administrasi pemerintahan harus siap menjawab mewabahnya COVID-19 dan tentunya administrasi pemerintahan termasuk di dalamnya adalah manajemen pemerintahan yang mencakup pekerjaan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Administrasi pemerintahan tentu kita memahami bahwa ini adalah tata laksana pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintahan, di mana fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas merupakan pembatas bagi lingkungan dan kedalaman fungsi administrasi negara, agar tidak mengarah ke etatisme, namun perilaku administrasi tertentu tidak tidak jarang menimbulkan kerugian bagi anggota masyarakat, di mana etatisme ini adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara, dalam hal ini pemerintah, sebagai pusat segala kekuasaan.
Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Terlebih lagi disadari pula adanya kenyataan bahwa administrasi negara secara internal masih mengidap berbagai kelemahan. Ya, jadi mungkin teman-teman secara fakta real di lapangan melihat kelemahan dan kekurangan itu. Kendala dan hambatan itu yakin saja ada. Bahkan secara politis, perilaku administrasi yang merugikan masyarakat dapat berakar pada kekuasaan administrasi negara yang kurang tertandingi oleh kekuatan-kekuatan politik lainnya. Hal ini kemudian tidak bisa dipisahkan dari peran kepolitikan administrasi negara dalam masyarakat. Jadi berangkat dari apa yang saya jelaskan tadi, jadi pemerintah dewasa ini ketika menghadapi COVID-19 atau COVID-19 harus penuh kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan. Suka atau tidak suka, pemerintah baik pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai pada tingkat desa, walau dilematis ketika mengambil kebijakan, harus mengambil langkah yang jelas. Ya, jadi diam saja itu sebenarnya sudah menjadi satu kebijakan. Yang manakah yang dimaksud kebijakan publik? Ketika berbicara kebijakan atau kebijakan publik, tentu sebuah kebijakan publik ini paling tidak ada 3 acuan menentukan sebuah kebijakan. Pertama, dirancang dengan kerangka acuan dan teori yang kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya. Ini kita sudah mulai masuk implementasi. Dan kemudian yang ketiga, ditetapkannya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik. Ini yang dimaksud kebijakan publik. Disinilah hambatan akan selalu muncul pada aspek adanya korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya. Serta ketika menetapkan organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan, sehingga proses implementasi ini dapat berjalan dengan baik. Ya, dengan proses ini bisa berjalan dengan baik. Mengapa hambatan selalu muncul pada tahapan ini? Karena harus ada langkah untuk menerjemahkan dari kebijakan publik yang masuk kategori kebijakan politik menjadi kebijakan manajemen. Ya. Sebab selama ini masih berupa kebijakan publik atau bisa disebut kebijakan politik, tidak diterjemahkan menjadi kebijakan manajemen, maka tidak bisa diimplementasikan. Jadi untuk mengimplementasikan kebijakan itu dari kebijakan politik, inilah yang kemudian dirasionalkan supaya bisa menjadi kebijakan manajemen. Ya, jadi yang dari kebijakan politik menjadi kebijakan manajemen dalam rangka implementasinya. Pada tataran kebijakan manajemen, teman-teman sekalian, sekaligus menyangkut hal-hal yang tidak merugikan siapapun. Kalau ada yang dirugikan, jumlahnya bisa diminimalisir. Ya. Kemudian memiliki tujuan untuk memajukan atau mendukung perkembangan, kemudian memiliki tujuan bagaimana bisa diterima orang banyak. Ya, kebijakan publik tersebut dibuat tentunya oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, tujuannya menyangkut kepentingan bersama. Adanya keterlibatan aparat pemerintah dan bersifat umum ini penting untuk menangani COVID-19. Ya, ketika tadi kita berbicara kebijakan publik. Jadi kebijakan publik ini tentunya syarat dengan kebijakan politik. Kemudian dirasionalkan dengan kebijakan manajemen.
Dan ini yang kemudian menjadi implementasi kebijakan publik ini. Kemudian tentu dalam perjalanannya kita mengenal namanya diskresi. Diskresi ini saya ambil contoh kebijakan publik dalam tataran konsep yang harus diterjemahkan menjadi kebijakan manajemen. Jadi dari kebijakan apalagi dari konsep ini mau menjadi kebijakan manajemen atau tataran rasional. Jadi dari tataran konsep, kemudian bagaimana kebijakan manajemen pada tataran rasional, seperti pemerintah mengambil kebijakan publik berupa penetapan bencana alam. Menetapkan bahwa COVID-19 ini adalah bencana. Kemudian ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kemudian ada larangan mudik. Kemudian pembatasan kegiatan masyarakat itu dibatasi kita sampai kegiatan kita hari ini kajian online ya karena kita dibatasi untuk ketemu bertatap muka. Kemudian apalagi belajar dari rumah, stay at home, kemudian from home misalnya, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Semua kebijakan-kebijakan ini diambil tentunya tadi dari tataran konsep kebijakan publik ini, kemudian diterjemahkan menjadi tataran operasional atau kebijakan manajemen. Ya, banyak lagi contohnya. Teman-teman sekalian diminta cuci tangan, pakai masker misalnya, kemudian tetap social distance, jaga jarak, dan tidak lama lagi, bahkan mungkin sudah mulai, kita masuk new normal. Jadi ada pola-pola baru yang kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi masih banyak contohnya yang lain. Siapa yang menerjemahkan kebijakan publik menjadi kebijakan manajemen? Ini yang harus kita tahu. Ketika kebijakan publik diambil oleh presiden, maka berlaku secara nasional. Penerjemahan di tingkat nasional oleh kementerian atau lembaga-lembaga tingkat nasional itu sendiri, kemudian di tingkat nasional yang secara operasional sekaligus menerjemahkan adalah pimpinan tertinggi di kementerian atau lembaga-lembaga tadi. Jadi kemudian di kementerian ini diterjemahkan oleh sekretaris jenderal atau jajarannya sampai di tingkat bawah. Kemudian untuk daerah masing-masing kepala daerah, gubernur, wali kota menerjemahkan kebijakan publik nasional dan diterjemahkan implementasinya oleh sekda dan jajarannya sampai tingkat bawah. Ya. Jadi karena masing-masing daerah memiliki karakter yang berbeda, dimungkinkan gubernur, bupati, wali kota juga lazimnya membuat kebijakan publik untuk wilayahnya. Jadi pada tataran manajemen, pada tataran menerjemahkan kebijakan publik menjadi kebijakan manajemen, tentunya beberapa hal yang harus diperhatikan atau yang harus disiapkan. Ya. Persiapannya tentunya kita kenal namanya 5M. M pertama ini adalah man. Yang pertama adalah man atau manusia. Kedua, money atau dana. Kemudian yang ketiga, method. Method ini adalah strategi atau metode. M selanjutnya, M keempat adalah material. Jadi harus mempertimbangkan logistik dan sebagainya atau infrastruktur. Kemudian M kelima adalah durasi waktu. Menit. Ya. Ya, jadi inilah yang kemudian menjadi hal yang perlu disiapkan dalam menerjemahkan kebijakan apalagi tadi dari kebijakan publik menjadi kebijakan manajemen. Teman-teman sekalian, saya lanjut masih ditindaklanjuti dengan aspek sumber daya manusia agar bisa dioperasionalkan siapa melakukan apa, kemudian kerjasama dengan siapa, dan bertanggung jawab kepada siapa. Aspek dana juga sangat perlu dipersiapkan dengan baik. Jadi wabah COVID-19 ini sangat
sungguh mengagetkan dari aspek anggaran yang telah ditetapkan tiba-tiba harus ada realokasi, ya, mengalihkan dana untuk kepentingan penanganan COVID-19. Ya, tentunya tidak kalah penting aspek-aspek metodologi, bagaimana cara menangani orang dengan pengawasan ODP, pasien dengan pengawasan, atau orang tanpa gejala. Kemudian material, kekurangan alat pelindung diri atau APD, dan waktu yang terus kejar-kejaran dengan wabah COVID-19. Dari tataran implementasi, agar bisa lancar, ada satu langkah yang sulit dihindari, adalah mengambil langkah diskresi. Ya, ini yang sulit dihindari, mengambil langkah diskresi. Semua pejabat pemerintah di pusat dan daerah harus memahami substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan agar bisa terhindar dari jerat tindak pidana korupsi. Ya, jadi jangan sampai ini yang mengancam kepala daerah, para pejabat-pejabat kita. Jadi tentu semua pejabat pemerintah harus memahami substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ya, inilah tujuannya kemudian mengikuti panduan yang diatur dalam undang-undang tersebut, undang-undang yang saya sampaikan tadi. Seorang pejabat bisa terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Kemudian mungkin terakhir, teman-teman sekalian, pemahaman yang baik para pejabat terhadap undang-undang administrasi pemerintahan adalah cara mempersiapkan payung perlindungan baik bagi personil pejabat tertentu maupun bagi penyelenggara pemerintah secara umum. Pejabat dituntut agar mengetahui kapan bisa membuat diskresi dan apa saja yang harus ditempuh ketika hendak membuat diskresi itu. Hal ini perlu mengingatkan pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemungkinan mengambil langkah diskresi dengan harapan tidak terjadi stagnan atau kemandegan. Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan-persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, setiap pejabat pemerintah berwenang dapat melakukan diskresi. Jadi dalam pasal 24 Undang-Undang ini memberikan syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan diskresi. Jadi nanti teman-teman bisa membuka atau mencari tahu suatu diskresi bisa berimplikasi hukum melampaui wewenang. Jadi inilah yang kemudian ketika berbicara apa yang menjadi implementasi administrasi pemerintah pada tataran pengambilan kebijakan publik, kemudian pada tataran diskresi tadi harus memahami proses-proses itu. Inilah yang kemudian menjadi pembelajaran kita bersama teman-teman sekalian dari dasar-dasar administrasi yang kita pahami, karena tentunya teman-teman yang lebih tahu bagaimana proses-proses administrasi itu di ruangan, di kampus kita belajar bagaimana organisasi, bagaimana kepemimpinan, bagaimana manajemen dan sebagainya. Jadi bukan hal yang baru lagi ketika berbicara dasar-dasar organisasi. Saya pikir itu untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator, ucapkan terima kasih kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Islam, HMI Komisariat Pelaka, dan semua kader-kader HMI Komisariat Pelaka yang saya cintai. Mungkin itu, selanjutnya kita mungkin berkenan diskusi sharing pemahaman terkait dasar-dasar administrasi dan bagaimana implementasi administrasi pemerintahan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.